Ketika aku, Naila, seorang istri berhijab, diusir oleh ibu mertuaku saat hamil besar dan diturunkan di tengah jalan sepi, kesabaranku habis. Disitulah aku memutuskan untuk membongkar identitas asliku, hingga dia syok, berlutut, dan memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Naila. Aku adalah seorang istri yang berhijab, yang selalu berusaha menjaga kehormatan dan kebaikan dalam setiap langkah. Sejak menikah dengan Mas Dimas, hidupku terasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Mas Dimas adalah pria yang baik, lembut, dan sangat mencintaiku. Tetapi keluarganya, terutama ibunya, Ibu Rani, seolah menjadi dinding tinggi yang memisahkan kami. Ibu Rani adalah seorang wanita karir yang sukses di bidang properti. Dia terbiasa hidup dalam kemewahan dan memandang rendah siapapun yang tidak selevel dengannya. Aku tahu betul bahwa sejak awal, Ibu Rani tidak menyetujui pernikahanku dengan Mas Dimas. Baginya, aku hanyalah seorang gadis desa yang datang entah dari mana, tanpa latar belakang yang jelas, dan hanya bermodalkan para sederhana serta kesalehan yang menurutnya tidak sebanding dengan putranya yang bergelimang harta. Dia selalu memanggilku dengan sebutan-sebutan yang merendahkan, seperti gadis lugu atau menantu miskin yang menusuk hati lebih dalam dari tusukan pisau. Namun, aku selalu tersenyum, berprasangka baik, dan percaya bahwa suatu hari nanti, hatinya akan luluh. Awalnya, aku tinggal di rumah mertua karena Mas Dimas ingin aku dekat dengannya. Dia sering bepergian untuk urusan bisnis, dan dia khawatir meninggalkanku sendirian. Pada saat-saat itulah, aku menjadi sasaran empuk perlakuan dingin Ibu Rani. Dia tidak pernah mau menyentuh masakanku, meskipun Mas Dimas selalu memuji betapa lezatnya. Dia menganggap perabot yang kubeli untuk kamarku terlalu murah, dan dia selalu membanding-bandingkan aku dengan mantan-mantan pacar Mas Dimas yang katanya lebih berkelas, lebih modis, dan lebih kaya. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah cinta Mas Dimas yang tulus. Dia selalu meminta maaf atas perlakuan ibunya, dan dia berjanji akan mencari jalan keluar. Sabar, sayang. Ibu hanya butuh waktu untuk mengenalmu lebih baik. Begitu selalu ucapnya, yang sayangnya, tidak pernah terbukti. Kehadiranku di rumah itu hanya menjadi pengganggu bagi Ibu Rani, yang merasa aku merusak tatanan hidupnya yang serba sempurna. Ketika aku divonis hamil, kukira itu akan menjadi jembatan yang menyatukan kami. Aku membayangkan Ibu Rani akan bahagia karena akan memiliki cucu, darah daging putranya. Aku bahkan sengaja menyiapkan hadiah kecil untuknya, dan mencoba menyampaikan berita itu dengan penuh sukacita. Namun, reaksi yang kudapat jauh dari bayanganku. Matanya membulat, bukan karena bahagia, melainkan karena terkejut dan marah. "Hamil? Kamu hamil?" tanyanya dengan nada penuh selidik, seolah aku baru saja melakukan kejahatan besar. "Cepat sekali. Apa kamu sengaja? Supaya bisa mengikat Dimas dan menguasai hartanya?" Aku sudah duga. Ucapan itu menghancurkan seluruh harapanku. Aku mencoba menjelaskan bahwa kehamilan ini adalah anugerah dari Tuhan, tetapi dia tidak mau mendengar. Ibu Rani bahkan mengatakan kepada Mas Dimas bahwa kehamilanku ini akan menjadi beban dan mengganggu karirnya yang sedang naik daun. Dia terus-menerus mengungkit-ungkit masalah ini di depan Mas Dimas, membuat suasana di rumah menjadi tegang. Mas Dimas mencoba menenangkannya, tetapi dia selalu gagal. Aku mulai merasa sakit secara fisik dan mental. Kehamilan pertamaku seharusnya menjadi momen yang indah, tetapi karena perlakuan Ibu Rani, setiap hari terasa seperti berjalan di atas duri. Aku sering mual dan pusing, tetapi dia menganggap itu hanyalah aktingku agar dia merasa kasihan. Dokter kandunganku menyarankan agar aku banyak beristirahat dan menghindari stres. Aku mencoba menyampaikan hal ini kepada Ibu Rani, tetapi dia hanya mendengus sinis.
Dasar wanita manja. Baru hamil segitu saja sudah banyak maunya. Dulu, ibu hamil di mas saja masih bisa mengurus bisnis dan rumah. Hari-hari berlalu. Perutku semakin membesar, dan perlakuan Ibu Rani semakin menjadi-jadi. Dia bahkan tidak mengizinkanku duduk di kursi empuk, dengan alasan aku harus lebih banyak bergerak. Dia selalu menyuruhku melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan yang baginya sepele, padahal sangat melelahkan bagiku yang sedang hamil. Aku sering menangis diam-diam di kamar, hanya ditemani oleh tangisan dan doa-doa yang kulantunkan. Aku berharap mukjizat akan datang dan mengubah hati Ibu Rani. Aku merindukan kasih sayang seorang ibu, yang selalu kuimpikan akan kudapat dari mertuaku. Tetapi yang kudapat hanyalah cacian dan tatapan sinis yang menghancurkan. Aku selalu ingat pesan ayahku. Naila, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupakan jati dirimu. Jaga nama baik keluarga dan jangan pernah putus asa. Pesan itu seolah menjadi mantra yang menguatkan hatiku setiap kali aku merasa ingin menyerah. Aku tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, kebaikan akan datang dan memenangkan segalanya. Mas Dimas, yang saat itu sedang berada di luar kota, terus menghubungiku. Dia merasa bersalah karena tidak bisa mendampingiku. Aku mencoba meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja, meskipun hatiku terasa hancur. Aku tidak ingin dia memikirkan hal-hal buruk yang terjadi di rumah. Dia sedang berjuang untuk masa depan kami, dan aku tidak ingin menjadi beban baginya. Aku hanya bisa menunggu, dan berdoa agar semua penderitaan ini segera berakhir. Hari-hari kehamilan berjalan lambat, seiring dengan beratnya langkah kakiku yang semakin bertambah. Perutku kini sudah memasuki trimester ketiga, dan setiap gerakan bayi di dalam perut terasa seperti sebuah janji bahwa kebahagiaan akan datang. Namun, janji itu terasa sangat jauh. Di rumah ini, aku bagai bayangan tak terlihat, yang hanya diakui kehadirannya saat Ibu Rani membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Pagi itu, aku terbangun dengan nyeri punggung yang luar biasa. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku memutuskan untuk turun ke dapur dan membuatkan sarapan untuk Ibu Rani, meskipun aku tahu dia jarang menyentuh masakanku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa berfungsi, bahwa kehamilanku bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Namun, saat aku sedang memotong sayuran, tanganku gemetar dan pisau nyaris melukai jariku. Ibu Rani datang dan melihatku. Tanpa bertanya keadaanku, dia langsung berucap, "Sudah ibu bilang, jangan manja. Itu kan hanya pekerjaan mudah. Kalau kamu tidak bisa, bagaimana kamu bisa mengurus anak nanti?" Suaranya menusuk, dan aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang sudah ingin tumpah. Aku merasa sangat lelah. Mas Dimas sedang berada di Surabaya untuk urusan proyek besar, dan dia berencana pulang lusa. Aku berharap dia segera kembali. Setidaknya, kehadirannya bisa meredam amarah Ibu Rani, meskipun itu hanya untuk sementara. Tanpa Mas Dimas di sisiku, aku merasa sangat kesepian dan tak berdaya. Saat itu, sebuah telepon masuk. Itu dari Ibu Rani. "Naila, kamu ke minimarket sekarang. Beli sayuran yang kemarin ibu minta. Cepat." Nadanya dingin dan tidak peduli. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku sedang tidak enak badan, tetapi dia tidak mau mendengar. Alasan, "Kamu pikir ibu tidak tahu kamu hanya pura-pura? Cepat, kalau tidak, jangan harap kamu bisa makan siang." Aku akhirnya menuruti permintaannya. Aku berjalan perlahan ke minimarket yang berjarak sekitar 2 blok dari rumah. Panas terik matahari terasa menyengat di kulitku, dan setiap langkah terasa berat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin mencari masalah lebih jauh. Aku hanya berharap bisa segera kembali ke rumah, ke kamarku, dan beristirahat. Saat kembali, aku hampir terjatuh. Untung saja seorang ibu muda menolongku, dan memberiku sebotol air mineral. Dia terlihat khawatir melihatku yang tampak pucat.
"Mbak, kenapa?" Wajahnya pucat sekali. Tanyanya. Aku hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak ingin menceritakan masalahku kepada orang asing. Ketika aku sampai di rumah, Ibu Rani sudah menungguku di depan pintu. Dia melihat kantong belanjaan yang kubawa, lalu mendengus. "Lama sekali. Kamu habis dari mana? Pura-pura pingsan di jalan?" Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Air mataku akhirnya tumpah. "Ibu, saya benar-benar tidak enak badan. Saya hanya butuh istirahat," kataku dengan suara bergetar. Ibu Rani tidak peduli. Dia bahkan tidak menanyaiku tentang keadaanku. Dia hanya mengambil kantong belanjaan itu, meletakkannya di dapur, lalu kembali ke kamarnya. Aku merasa sangat sedih. Aku ingin sekali menangis dan berteriak, tetapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa bersembunyi di kamarku dan menangis dalam diam. Mas Dimas menelepon sore itu. Dia terdengar sangat lelah, tetapi suaranya selalu berhasil menenangkanku. Aku menceritakan apa yang terjadi, dan dia sangat marah. "Sayang, aku akan pulang besok. Jangan lakukan apa-apa lagi. Tunggu aku." Kata-katanya meyakinkanku, tetapi hatiku terasa sangat hancur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Ibu Rani. Aku tidak pernah mengerti mengapa dia begitu membenciku. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku tidak pernah meminta apa-apa dari keluarganya. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tetapi sepertinya itu adalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ketika aku bangun, aku merasa sangat mual. Aku segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutku. Aku merasa sangat lelah dan tak berdaya. Aku tahu, ini bukan hanya karena kehamilanku, tetapi juga karena stres yang luar biasa. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Pagi itu, udara terasa sangat berat. Mas Dimas baru saja menelepon dan mengatakan bahwa ia harus menunda kepulangannya lagi. Proyeknya di luar kota ternyata menemui kendala, dan dia harus tinggal lebih lama. Aku merasa sangat sedih dan kecewa. Aku sangat merindukannya, dan aku membutuhkan kehadirannya lebih dari sebelumnya. Ibu Rani melihat wajahku yang murung dan langsung tahu apa yang terjadi. Dia tersenyum sinis. "Sudah ibu bilang, kamu itu hanya beban. Dimas jadi tidak bisa fokus mengurus bisnisnya karena harus memikirkan kamu terus-menerus. Kamu itu hanya mengganggu hidupnya." Kata-katanya menusuk, dan aku tidak bisa menahan air mataku. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak pernah ingin menjadi beban. Aku bahkan berencana mencari pekerjaan paruh waktu setelah melahirkan, tetapi dia tidak mau mendengar. Dia menganggap aku terlalu ambisius dan hanya ingin mencari masalah. Dia bahkan mengancamku bahwa jika aku terus seperti ini, dia tidak akan segan-segan mengusirku dari rumah ini. Ancaman itu membuatku takut. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Ayahku, yang merupakan seorang pensiunan guru di desa, tidak memiliki banyak uang. Aku tidak ingin membebani mereka. Aku juga tidak ingin Mas Dimas tahu tentang ancaman ini. Aku takut dia akan marah pada ibunya dan membuat masalah semakin rumit. Beberapa hari kemudian, aku merasa sangat pusing. Aku duduk di sofa, mencoba mencari posisi yang nyaman, tetapi tidak berhasil. Ibu Rani melihatku dan langsung berteriak, "Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu ratu? Tidur saja di sofa. Bangun, bantu ibu cuci piring." Aku mencoba berdiri, tetapi kepalaku terasa sangat pusing. Aku merasa sangat mual. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku muntah di lantai. Ibu Rani sangat marah. Dia berteriak histeris, "Dasar wanita jorok. Kamu sengaja kan? Kamu ingin ibu membersihkan kotoranmu. Begitu? Kamu pikir kamu bisa seenaknya di rumah ini?" Dia menyiramkan air ke lantai,
lalu menyuruhku untuk membersihkannya. "Kamu yang mengotorinya, kamu yang membersihkannya," teriaknya. Aku tidak bisa. Aku terlalu lemas untuk berdiri, apalagi membersihkan lantai. Aku hanya bisa menangis. Ibu Rani semakin marah. Dia menarik tanganku dan menyeretku ke kamar mandi. "Cepat cuci muka. Jangan pura-pura sakit lagi," teriaknya. Aku merasa sangat hancur. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Saat itu, telepon Mas Dimas berdering. Dia bertanya mengapa aku tidak membalas pesannya. Aku mencoba berbohong, mengatakan bahwa aku sedang sibuk, tetapi suaraku terdengar sangat bergetar. Mas Dimas menyadari ada yang tidak beres. Dia terus bertanya apa yang terjadi, dan aku akhirnya menceritakan semuanya. Mas Dimas sangat marah. Dia berjanji akan segera pulang. Dia bahkan mengancam akan membatalkan proyeknya. Aku mencoba menenangkannya, tetapi dia tidak mau mendengar. "Sayang, aku tidak peduli dengan proyek itu. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja," katanya. Kata-katanya membuatku merasa bersalah. Aku tidak seharusnya membebani dia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Ibu Rani dan Mas Dimas. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku seharusnya tidak pernah menikah dengan Mas Dimas. Aku seharusnya tidak pernah datang ke rumah ini. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku mengambil ponselku dan menelepon Mas Dimas. "Mas, jangan pulang sekarang. Fokus saja pada proyekmu. Aku baik-baik saja di sini," kataku. Mas Dimas menolak. Dia berkata bahwa dia tidak bisa tenang jika aku dalam bahaya. Aku mencoba meyakinkannya, tetapi dia tidak mau mendengar. Aku memutuskan untuk tidak membalas pesan Mas Dimas lagi. Aku ingin dia fokus pada pekerjaannya. Aku juga ingin dia tahu bahwa aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak ingin dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungiku. Aku ingin dia tahu bahwa aku kuat. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, semua penderitaan ini akan berakhir. Aku hanya bisa menunggu dan berdoa agar mukjizat akan datang. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus kuat untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam ketakutan. Pagi itu, Ibu Rani datang ke kamarku. Wajahnya terlihat sangat lelah, tetapi matanya penuh dengan amarah. "Naila, kamu harus pergi dari sini," katanya dengan suara datar. Aku terkejut. "Ibu, kenapa?" tanyaku. Dia tidak peduli dengan pertanyaanku. Dia hanya mengatakan, "Kamu sudah mengganggu hidupku. Kamu sudah merusak segalanya. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Aku menangis. "Ibu, saya tidak ingin pergi. Saya ingin bersama Mas Dimas," kataku. Dia tidak mau mendengar. Dia menyeretku ke ruang tamu, di mana supirnya sudah menunggu. Bawa dia ke pinggir jalan. "Jangan biarkan dia kembali," katanya kepada supirnya. Aku memohon-mohon, tetapi dia tidak peduli. Aku merasa sangat hancur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa menangis. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa melawan Ibu Rani. Aku hanya bisa mengikuti perintahnya. Aku berharap Mas Dimas akan segera kembali dan menyelamatkanku. Aku duduk di mobil supir Ibu Rani. Aku melihat rumah mertuaku dari jendela. Aku merasa sangat sedih. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa berdoa agar semua penderitaan ini segera berakhir. Aku tidak ingin melihat Ibu Rani lagi. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Sopir itu mengemudi selama beberapa jam. Kami melewati jalan-jalan yang tidak kukenal. Aku merasa sangat takut. Aku tidak tahu kemana dia akan membawaku. Aku hanya bisa berharap dia tidak akan melakukan hal-hal buruk kepadaku. Aku terus berdoa agar Tuhan melindungiku.
Kami akhirnya sampai di sebuah tempat yang sepi. Tidak ada rumah, tidak ada orang. Hanya ada jalan raya yang dikelilingi oleh hutan. Sopir itu berhenti dan menyuruhku turun. Ibu Rani menyuruhku menurunkanku di sini, katanya. Aku terkejut. Tapi ini di mana? Tanyaku. Dia tidak peduli dengan pertanyaanku. Dia hanya mengatakan, saya tidak tahu. Silakan turun. Aku tidak punya pilihan lain. Aku turun dari mobil. Aku melihat mobil itu pergi, dan aku merasa sangat takut. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa menangis. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku tidak punya uang, tidak ada ponsel. Aku hanya punya diriku sendiri. Aku mulai berjalan di pinggir jalan. Aku berharap ada seseorang yang akan lewat dan menolongku. Tetapi tidak ada orang. Hanya ada mobil-mobil yang melaju kencang di jalan raya. Aku merasa sangat lelah. Perutku terasa kencang dan nyeri, mungkin karena rasa takut yang luar biasa. Aku tahu aku tidak bisa terus duduk di sini, menunggu entah siapa yang akan datang. Aku harus bergerak, mencari pertolongan. Dengan sisa-sisa tenaga, aku mencoba bangkit. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terbebani oleh beban yang tak terlihat. Air mata terus mengalir membasahi pipiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada bayiku. Aku merasa sangat takut. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada bangunan, tidak ada warung, tidak ada apa-apa. Hanya ada hutan dan pepohonan. Aku merasa sangat sendirian. Aku merasa sangat hancur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir seperti ini. Aku selalu berusaha menjadi orang yang baik. Tetapi mengapa aku harus menghadapi penderitaan seperti ini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang dikatakan Ibu Rani kepadaku. Kamu itu hanya beban. Kamu sudah merusak segalanya. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku merasa sangat marah, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa menangis. Aku terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar. Aku berjalan selama beberapa jam. Perutku terasa sakit, dan aku merasa sangat lelah. Aku tidak bisa berjalan lagi. Aku duduk di pinggir jalan, memeluk perutku. Aku merasa sangat putus asa. Saat itu, sebuah mobil berhenti di depanku. Seorang pria tua turun dari mobil. Dia terlihat sangat khawatir. Nak, kenapa di sini sendirian? Kamu terlihat pucat, tanyanya. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Dia membantuku berdiri dan membawaku ke mobilnya. Di mobil, dia memberiku sebotol air mineral. Tenang saja, saya akan menolongmu, katanya. Aku merasa sangat lega. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia adalah malaikat bagiku. Aku menceritakan semuanya padanya. Dia terkejut. Tidak mungkin. Ibu mertua macam apa itu? Tanyanya. Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak seharusnya menceritakan masalahku kepada orang asing. Tetapi aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin seseorang mendengarkanku. Aku hanya ingin seseorang memelukku. Dia membawaku ke rumahnya, sebuah rumah sederhana namun hangat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapak Saleh, dan istrinya, Ibu Saleh, menyambutku dengan senyum dan teh hangat. Jangan takut, Nak. Sekarang kamu aman di sini, bisik Ibu Saleh, suaranya menenangkan. Mereka memberiku makanan dan pakaian bersih. Bapak Saleh juga meminjamkan ponselnya kepadaku. Hubungi suamimu, katanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa sangat bingung. Aku tidak ingin Mas Dimas tahu tentang apa yang terjadi. Aku tidak ingin dia merasa bersalah. Namun, aku tahu, aku harus menghubungi Mas Dimas. Aku harus memberitahunya. Aku harus menceritakan semuanya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari jalan keluar.
Aku duduk di sebuah sofa empuk di rumah Bapak dan Ibu Saleh, pasangan parubaya yang baik hati yang telah menolongku. Mereka menyuguhkanku teh hangat dan makanan, tetapi aku terlalu gemetar untuk bisa menikmati. Pikiranku melayang, memutar ulang setiap detik dari saat aku diusir hingga terdampar di jalanan yang sepi. Rasa sakit di perutku seolah bukan apa-apa dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku. Ibu Saleh, seorang wanita berhijab yang lembut, duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Nak, jangan takut. Sekarang kamu aman di sini," bisiknya, suaranya menenangkan. "Teleponlah suamimu atau keluargamu. Mereka pasti sangat khawatir." Aku mengangguk. Aku tahu itu adalah hal yang harus kulakukan, tetapi aku ragu. Bagaimana aku akan menceritakan semua ini pada Mas Dimas? Aku mengambil ponsel yang dipinjamkan oleh Bapak Saleh. Dengan tangan gemetar, aku membuka daftar kontak. Aku ingin menelepon Mas Dimas, tetapi bayangan wajahnya yang khawatir dan merasa bersalah membuatku mengurungkan niat. Aku tidak ingin dia merasakan beban ini. Aku ingin dia fokus pada pekerjaannya. Pandanganku beralih ke nama di bawah nama Mas Dimas. Paman Yusuf. Paman Yusuf adalah adik dari ayahku. Seorang pengusaha sukses yang jarang sekali aku temui, tetapi aku tahu dia adalah orang yang sangat diandalkan oleh keluarga kami. Aku berpikir sejenak. Jika aku menelepon Paman Yusuf, dia pasti akan membantu. Aku memutuskan untuk meneleponnya. Aku menekan tombol panggil dan menunggu. Suara berdering berulang kali. Aku mulai merasa putus asa. Mungkin dia sedang sibuk, atau dia tidak akan mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Tetapi, pada dering terakhir, sebuah suara berat dan berwibawa mengangkat telepon. "Halo?" Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. "Paman?" bisikku, suaraku tercekat di tenggorokan. "Ini Naila." Ada keheningan di ujung telepon. Lalu, Paman Yusuf berbicara lagi. "Naila, kamu baik-baik saja? Kenapa suara kamu seperti itu?" Aku mencoba untuk menenangkan diriku dan menceritakan apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan bagaimana Ibu Rani mengusirku dari rumah, bagaimana aku terdampar di jalanan, dan bagaimana aku diselamatkan oleh pasangan yang baik hati. Setelah mendengarkan ceritaku, Paman Yusuf terdiam sejenak. Aku bisa mendengar suaranya yang marah di ujung telepon. "Siapa nama ibu mertuamu? Dan di mana kamu sekarang?" tanyanya. Aku memberikan nama lengkap Ibu Rani dan alamat Bapak dan Ibu Saleh. Paman Yusuf berkata, "Tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Paman akan datang menjemputmu." Aku merasa sangat lega. Aku tahu, Paman Yusuf tidak akan membiarkanku sendirian. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan membutuhkan bantuannya seperti ini. Aku kembali ke sofa dan duduk di samping Ibu Saleh. Aku menceritakan semuanya padanya. Dia terkejut. "Pamanmu pengusaha besar?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia tersenyum. "Alhamdulillah. Tuhan masih menyayangimu, Nak." Aku merasa sangat lega. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu, sekarang, kehidupanku akan berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku yakin, semua ini akan berakhir. Aku hanya bisa menunggu, dan berdoa agar semua penderitaan ini segera berakhir. Aku tidak ingin melihat Ibu Rani lagi. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Sore menjelang malam, suara deru mobil mulai terdengar dari kejauhan. Bukan satu atau dua, melainkan lebih dari 5 mobil mewah yang mengarah ke rumah sederhana Bapak dan Ibu Saleh. Aku yang sedang duduk di ruang tamu, terkejut melihat pemandangan itu. Paman Yusuf menepati janjinya. Mobil-mobil itu berjejer rapi di depan rumah. Dari mobil pertama, turunlah Paman Yusuf dengan setelan jas hitam yang elegan dan ekspresi wajah yang dingin.
Di belakangnya, beberapa pria berbadan tegap dengan jas yang sama ikut turun. Mereka tampak seperti pengawal pribadi. Paman Yusuf berjalan ke arahku, menyingkirkan rambut dari wajahku, lalu memelukku dengan erat. "Maafkan Paman. Paman tidak pernah tahu kamu diperlakukan seperti ini," bisiknya. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Aku merasa sangat lega. Aku merasa seperti beban yang berat telah diangkat dari bahuku. Paman Yusuf memperkenalkan dirinya kepada Bapak dan Ibu Saleh. "Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak dan Ibu. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak dan Ibu," katanya. Bapak Saleh hanya tersenyum. "Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Naila adalah anak yang baik," katanya. Paman Yusuf mengangguk, lalu berbisik padaku, "Ayo kita pergi. Kita harus ke rumah sakit dulu untuk memeriksa kandunganmu." Aku mengangguk. Aku pamit pada Bapak dan Ibu Saleh, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Aku merasa sangat bersyukur atas kebaikan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika mereka tidak menolongku. Aku duduk di mobil bersama Paman Yusuf. Di belakang, para pengawal mengawal kami. Aku merasa sangat aneh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi bagian dari semua ini. Di dalam mobil, Paman Yusuf mulai berbicara. "Naila, Paman sudah meminta Dimas untuk segera kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu apa-apa. Kamu harus memberitahunya." Aku mengangguk. Aku tahu, aku harus memberitahunya. Aku tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran darinya. Kami sampai di rumah sakit. Paman Yusuf dan para pengawal mengantarku ke ruang pemeriksaan. Dokter yang memeriksa kandunganku adalah salah satu dokter terbaik di kota. Dia juga mengenal Paman Yusuf. Dokter itu bertanya, "Nona Naila, ada apa? Anda terlihat sangat pucat." Paman Yusuf menjawab, "Dia baru saja mengalami sedikit kecelakaan. Tolong periksa dia dengan teliti. Kami ingin memastikan dia baik-baik saja." Dokter itu mengangguk, lalu memeriksa kandunganku. Dia mengatakan bahwa aku baik-baik saja, dan bayiku juga baik-baik saja. Aku merasa sangat lega. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika aku tidak diselamatkan. Ketika aku selesai diperiksa, Paman Yusuf menyuruhku untuk beristirahat. Dia juga meminta dokter untuk mengurus semuanya. Aku merasa sangat lega. Aku merasa sangat aman. Aku tahu, sekarang, kehidupanku akan berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku yakin, semua ini akan berakhir. Aku hanya bisa menunggu, dan berdoa agar semua penderitaan ini segera berakhir. Pagi itu, aku terbangun di sebuah kamar mewah di rumah sakit. Paman Yusuf sudah menyiapkan segalanya. Dia bahkan meminta dokter dan perawat untuk menjagaku. Aku merasa sangat lega. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu, sekarang, kehidupanku akan berubah. Mas Dimas meneleponku pagi itu. Dia terdengar sangat khawatir. "Sayang, kamu di mana?" "Aku sudah di bandara. Aku akan segera ke rumah," katanya. Aku mencoba menenangkannya. "Mas, aku di rumah sakit. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja." Mas Dimas terkejut. "Rumah sakit? Kenapa?" tanyanya. Aku tidak bisa menahan air mataku. "Mas, Ibu Rani mengusirku dari rumah. Dia menyuruhku pergi," kataku. Mas Dimas sangat marah. "Tidak mungkin. Ibu tidak akan melakukan hal seperti itu," katanya. Aku hanya bisa menangis. "Mas, aku tidak bohong. Dia benar-benar melakukannya," kataku. Mas Dimas terdiam sejenak. Lalu, dia berkata, "Aku akan ke rumah sakit sekarang. Tunggu aku." Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa sangat bingung.
Aku tidak ingin Mas Dimas marah pada ibunya. Aku tidak ingin masalah ini semakin rumit. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Ketika Mas Dimas sampai di rumah sakit, dia langsung berlari ke kamarku. Dia memelukku dengan erat. "Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi," katanya. Aku hanya bisa menangis. "Mas, aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Aku tidak ingin melihat Ibu Rani lagi," kataku. Mas Dimas terdiam sejenak. Lalu, dia berkata, "Aku akan berbicara dengan ibu. Aku akan mengurus semuanya." Aku mengangguk. Aku tahu, dia akan melakukan yang terbaik. Aku hanya bisa berharap, dia akan berhasil. Saat itu, pintu kamar terbuka. Ibu Rani dan suaminya, Ayah Handoko, datang. Mereka terlihat sangat marah. "Dimas, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak pulang ke rumah?" tanya Ibu Rani. Mas Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap ibunya dengan marah. Ibu Rani beralih menatapku. "Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu pura-pura sakit lagi?" tanyanya. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa menangis. Ibu Rani mencoba menarik tanganku, tetapi Mas Dimas menghentikannya. "Ibu, jangan sentuh dia," teriaknya. Ibu Rani terkejut. "Dimas, apa yang terjadi? Kamu membela wanita ini?" tanyanya. Mas Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap ibunya dengan marah. Ayah Handoko mencoba menenangkan situasi, tetapi dia tidak berhasil. Saat itu, Paman Yusuf datang. Dia berdiri di depan pintu, menatap Ibu Rani dengan tatapan dingin. Ibu Rani terkejut. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk ke sini?" tanyanya. Paman Yusuf tersenyum sinis. "Saya adalah Paman Naila, dan saya datang untuk menjemput keponakan saya," katanya. Ibu Rani tertawa. "Paman? Paman mana? Pamanmu yang miskin itu?" tanyanya. Paman Yusuf tidak menjawab. Dia hanya menatap Ibu Rani dengan tatapan yang dingin. "Saya adalah Paman Naila, dan saya datang untuk menjemput keponakan saya," katanya lagi. Ibu Rani tertawa lagi. "Kamu pikir saya percaya?" tanyanya. Paman Yusuf tidak peduli. Dia hanya menatap Ibu Rani dengan tatapan dingin. "Saya adalah Paman Naila, dan saya datang untuk menjemput keponakan saya," katanya lagi. Suasana di kamar rumah sakit seketika membeku. Tatapan Ibu Rani yang penuh penghinaan bertemu dengan tatapan Paman Yusuf yang dingin dan tajam. "Paman Naila, jangan mengada-ada. Kau pikir aku bodoh?" bentak Ibu Rani, tangannya berkacak pinggang. "Naila hanyalah gadis desa miskin yang datang dari entah berantah. Mana mungkin dia punya paman seperti kau?" Paman Yusuf tetap tenang. Ia melirikku sekilas, seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. "Ini saatnya. Sudah cukup aku menahan diri, sudah cukup aku diperlakukan seperti debu. Biarkan kebenaran yang berbicara." "Baiklah, karena Anda tidak percaya," Paman Yusuf mengeluarkan ponselnya. Ia mengetik beberapa kata lalu menyerahkannya kepada salah satu pengawalnya. "Tolong berikan ini kepada Ibu Rani," katanya. Pengawal itu berjalan mendekati Ibu Rani dan Ayah Handoko. Ia menyerahkan ponsel itu dengan sopan. "Ini adalah berkas-berkas dari keponakan saya," kata Paman Yusuf. "Saya harap Anda mau melihatnya." Ibu Rani mengambil ponsel itu dengan ragu. Ia melihat berkas-berkas itu dengan mata melotot. Di layar ponsel itu, ada beberapa berkas penting yang menunjukkan bahwa aku adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar. Perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang merupakan saingan terberat perusahaan Ibu Rani. Berkas-berkas itu juga menunjukkan bahwa aku adalah satu-satunya orang yang memiliki hak atas aset-aset perusahaan itu. Ibu Rani tidak bisa berkata-kata. Ia melihat berkas-berkas itu dengan mata melotot.
Ia tidak bisa percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah pewaris dari sebuah perusahaan besar. Ia selalu berpikir bahwa aku adalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak berguna. Ia beralih menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa bersalah. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah pewaris dari sebuah perusahaan besar. Ia selalu berpikir bahwa aku adalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak berguna. Ibu Rani menatapku. "Naila, ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya bergetar. "Ini mungkin, Bu," jawabku dengan suara yang tenang. Saya tidak pernah ingin memberitahu siapa saya sebenarnya. Saya hanya ingin menjadi menantu yang baik. Saya hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi, sepertinya, itu adalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ibu Rani tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah pewaris dari sebuah perusahaan besar. Ia selalu berpikir bahwa aku adalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak berguna. Ayah Handoko juga terkejut. Ia melihat berkas-berkas itu dengan mata melotot. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah pewaris dari sebuah perusahaan besar. Ia selalu berpikir bahwa aku adalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak berguna. Ia menatap Ibu Rani dengan marah. "Rani, apa yang kamu lakukan? Kamu mengusir seorang wanita hamil, yang juga pewaris dari sebuah perusahaan besar," teriaknya. Ibu Rani tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah pewaris dari sebuah perusahaan besar. Ia selalu berpikir bahwa aku adalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak berguna. Ibu Rani jatuh berlutut di depanku. "Naila, maafkan saya. Saya tidak tahu," katanya, suaranya tercekat. Ia menangis. "Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu." Aku menatapnya dengan mata yang kosong. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku tidak bisa melupakan semua penderitaan yang telah dia berikan kepadaku. Aku tidak bisa melupakan bagaimana dia mengusirku dari rumah. Bagaimana dia meninggalkanku di jalanan yang sepi. Aku tidak bisa melupakan semua itu. Mas Dimas, yang sejak tadi hanya diam, kini maju dan berdiri di depanku. Ia memelukku erat. "Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa-apa," katanya. Aku hanya bisa menangis. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa memeluknya erat. Paman Yusuf maju dan berdiri di depan Ibu Rani. "Ibu, Anda telah melakukan kesalahan besar. Anda tidak hanya mengusir Naila, Anda juga mengusir cucu Anda sendiri. Anda juga telah merusak hubungan antara anak dan menantu Anda," katanya. Ibu Rani tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Paman Yusuf melanjutkan, "Naila adalah gadis yang baik. Dia tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Dia hanya ingin menjadi menantu yang baik. Tapi, sepertinya, itu adalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan." Ibu Rani hanya bisa menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku adalah pewaris dari sebuah perusahaan besar. Ia selalu berpikir bahwa aku adalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak berguna. Setelah semua kebenaran terungkap, Mas Dimas tidak lagi sama. Ia sangat marah dan kecewa pada ibunya. Ia tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan ibunya padaku. Ia bahkan mengancam akan meninggalkan rumah itu jika ibunya tidak meminta maaf padaku. Ibu Rani, yang sekarang sudah tahu siapa aku sebenarnya, tidak punya pilihan lain. Ia harus meminta maaf. Ia bahkan datang ke kamarku, berlutut di depanku, dan memohon-mohon. "Naila, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar menyesal," katanya. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa memaafkannya.
Aku tidak bisa melupakan semua penderitaan yang telah Dia berikan kepadaku. Aku tidak bisa melupakan bagaimana Dia mengusirku dari rumah, bagaimana Dia meninggalkanku di jalanan yang sepi. Aku tidak bisa melupakan semua itu. Aku berkata kepadanya, "Ibu, saya tidak bisa memaafkanmu. Saya tidak bisa melupakan apa yang telah Anda lakukan padaku. Saya tidak bisa kembali ke rumah itu. Saya tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan kebencian dan penghinaan." Ibu Rani tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menolaknya. Ia selalu berpikir bahwa aku akan kembali kepadanya. Mas Dimas datang dan memelukku. "Sayang, jangan khawatir. Kita akan memulai hidup baru. Kita akan mencari rumah baru. Kita akan hidup bahagia," katanya. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah keputusan yang terbaik. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Aku dan Mas Dimas akhirnya meninggalkan rumah itu. Kami membeli rumah baru, sebuah rumah yang jauh lebih kecil dari rumah mertuaku, tetapi itu adalah rumah kami. Itu adalah rumah di mana kami akan memulai hidup baru. Ibu Rani dan Ayah Handoko datang mengunjungiku dan Mas Dimas di rumah baru kami. Ibu Rani membawa banyak hadiah untukku dan bayi kami. Dia bahkan memasak makanan untuk kami. Dia mencoba untuk memperbaiki hubungan kami. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku masih merasa sakit hati. Aku masih tidak bisa melupakan apa yang telah Dia lakukan padaku. Tetapi, aku tahu, aku harus mencoba untuk memaafkannya. Aku tidak ingin kebencian menguasai hatiku. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam kebencian. Aku akhirnya memaafkannya. Aku memeluknya. "Ibu, saya memaafkanmu," kataku. Ibu Rani menangis. "Terima kasih, Naila," katanya. "Terima kasih banyak." Sejak itu, hubungan kami membaik. Ibu Rani tidak lagi memandang rendahku. Dia bahkan membantuku mengurus anakku. Dia menjadi ibu mertua yang baik, yang selalu aku impikan. Aku akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kami memberinya nama Naurah. Naurah adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepadaku. Dia adalah bukti bahwa kebaikan akan selalu menang. Aku sangat bahagia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir seperti ini. Aku selalu berpikir bahwa aku akan hidup dalam penderitaan. Tetapi, ternyata, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untukku. Aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan cobaan. Ada saat-saat di mana kita merasa putus asa, merasa ingin menyerah. Tetapi, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita harus tetap percaya bahwa kebaikan akan selalu menang. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi padaku. Aku bersyukur atas semua penderitaan yang telah aku alami. Karena semua itu, aku menjadi orang yang lebih kuat. Karena semua itu, aku menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, aku yakin, aku akan baik-baik saja. Aku yakin, aku akan hidup bahagia. Aku yakin, aku akan menjadi ibu yang baik untuk Naurah. Tahun-tahun berlalu, dan Naurah kini sudah tumbuh menjadi balita yang ceria. Dia adalah permata di kehidupan kami, jembatan yang benar-benar menyatukan semua orang. Hubungan kami dengan Ibu Rani tidak lagi sebatas menantu dan mertua, melainkan sudah seperti ibu dan anak. Ibu Rani sering datang ke rumah kami, bermain dengan Naurah, dan terkadang memasak makanan kesukaanku. Dia tidak lagi memandangku sebelah mata. Dia melihatku sebagai menantu yang baik, bukan sebagai saingan atau ancaman. Suatu sore, saat Naurah sedang tidur, Ibu Rani datang. Ia duduk di sampingku sambil memegang tanganku. "Naila, Ibu tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah Ibu lakukan padamu," bisiknya dengan suara bergetar. "Maafkan Ibu.
Sungguh, ibu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Ibu sangat bodoh. Aku tersenyum. Aku tidak lagi merasa marah. Aku tahu, dia benar-benar menyesal. Aku memeluknya. Ibu, saya sudah memaafkanmu. Saya sudah melupakan semuanya. Sekarang, kita adalah keluarga. Kita harus saling menyayangi, kataku. Ibu Rani menangis. Terima kasih, Naila. Terima kasih banyak, katanya. Kamu adalah menantu terbaik yang pernah ibu miliki. Aku dan Mas Dimas juga sudah memulai bisnis baru. Mas Dimas berhenti dari pekerjaannya, dan kami memulai bisnis properti kami sendiri. Dengan dukungan dari Paman Yusuf, bisnis kami berkembang pesat. Kami berhasil mengalahkan perusahaan Ibu Rani dalam beberapa tender besar, dan kini, kami adalah saingan terberatnya. Tetapi, kami tidak lagi bersaing dengan kebencian. Kami bersaing secara sehat, sebagai keluarga yang saling mendukung. Aku sering berpikir, bagaimana hidupku akan berakhir jika aku tidak bertemu dengan Bapak dan Ibu Saleh. Bagaimana hidupku akan berakhir jika aku tidak berani menghubungi Paman Yusuf. Bagaimana hidupku akan berakhir jika aku tidak berani menghadapi Ibu Rani. Aku menyadari, hidup ini penuh dengan kejutan. Ada saat-saat di mana kita merasa putus asa, merasa ingin menyerah. Tetapi, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita harus tetap percaya bahwa kebaikan akan selalu menang. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi padaku. Aku bersyukur atas semua penderitaan yang telah aku alami. Karena semua itu, aku menjadi orang yang lebih kuat. Karena semua itu, aku menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, aku yakin, aku akan baik-baik saja. Aku yakin, aku akan hidup bahagia. Aku yakin, aku akan menjadi ibu yang baik untuk Naurah.